Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Rizkiana Karmelia Syaura, SIPUS M.Hum, selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri Anissa Agistia, dan teman-teman saya, Aulia Nur Syahrani, Farda Oktavia, Faizal Nurzain, Dwiki Aditya, dan Husna Fatur Rahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas analisa kami, yaitu analisa studi kelayakan bisnis pada brand fashion Upload. Tentang apa itu Upload akan dijelaskan oleh teman saya Husna Fatur Rahim. Upcut adalah bisnis pakaian yang mengusung gaya basic dan timeless, menggunakan bahan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dengan tagline Up Your Style, Timeless Every Time. Kami menawarkan berbagai pakaian casual yang nyaman dan stylish, seperti shirt, kemeja, celana, rok, dan jaket. Filosofi logo. Upcut terinspirasi dari salah satu alat yang sering digunakan untuk menggantung baju, yakni gantungan baju yang diputar secara vertikal. Bentuk yang terbilang cukup simpel mempunyai alasan tersendiri. Salah satunya untuk memudahkan calon konsumen mengingat brand kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia. Selanjutnya dari aspek legalitas, aspek pertama yang harus dikaji karena suatu bisnis yang akan dibangun di wilayah tertentu harus memenuhi perizinan badan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Untuk aspek legalitas pada usaha pakaian upload ini dengan menentukan bentuk badan usaha dan melengkapi perizinan serta melengkapi keabsahan dokumen izin usaha lainnya. Selanjutnya, upload ini berbentuk badan usaha UMKM perseorangan dengan melengkapi perizinan berupa sertifikat akte tanah, bukti pembayaran BBB, dan izin pada RT RW kecamatan setempat agar memiliki legalitas dari pemerintah. Adapun dokumen izin usaha yang diperlukan adalah nomor induk berusaha, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, nomor pokok wajib pajak, nomor register perusahaan, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Berdasarkan rencana aspek legalitas yang akan dilakukan oleh Upload, dapat dikatakan rencana ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya, ada aspek dari pasar dan pemasaran. Dilakukan untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Dari aspek pasar, strategi yang digunakan mencakup dalam peluang pasar yaitu termasuk permintaan, penawaran, dan bentuk pasar. Dalam jumlah permintaan produk pada usaha pakaian upload ini dapat mencapai 10-20 setiap harinya, tetapi akan meningkat drastis ketika menjelang hari-hari besar seperti tahun baru, Lebaran, dan Natal yang mencapai 40-50 item setiap harinya. Dalam hal penawaran, Upload menawarkan produk yang timeless, yang tidak akan termakan waktu dan dapat mengikuti tren fashion yang ada. Maka dari itu, Upload memberikan penawaran yang menarik bagi konsumennya, yaitu dengan adanya potongan harga kepada konsumen yang membeli produk dalam jumlah besar maupun yang grosiran. Lalu bentuk pasar pada rencana Upload ini adalah pasar persaingan sempurna, di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Lalu ada aspek pemasaran, strategi yang digunakan mencakup analisa SWOT, analisa STP, dan analisis bauran pemasaran. Di dalam analisa SWOT, di dalam kekuatannya yaitu Upload mampu memenuhi perizinan usaha, karyawan yang profesional dan terlatih, serta produknya unik karena dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas. Lalu ada kelemahan pada usaha ini yaitu mudah ditiru karena dikarenakan masyarakat yang menyukai model pakaian yang sudah terkenal, sehingga memungkinkan akan adanya bisnis-bisnis baru yang menekuni usaha yang sama seperti Upload ini. Lalu ada peluang. Dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha pakaian lainnya, dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Lalu ada ancaman dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing yang terus bertambah dilihat dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti ini. Selanjutnya dari analisis STP, dalam segmentasi pasar dari produk Upload terbagi menjadi geografis, demografis, dan psikografis. Dalam berdasarkan segmentasi geografis, Upload memilih konsumen yang berada di daerah Margonda, Kota Depok. Segmentasi demografis yaitu kalangan remaja sampai dewasa
berusia 17-35 tahun dengan berbagai tingkat pendidikan dan memiliki pendapatan menengah ke atas. Adapun faktor psikografisnya yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai tren fashion yang terus berkembang. Fokus utamanya adalah untuk orang-orang yang menyukai selera fashion yang simple dan elegan. Lalu ada targeting, ialah orang-orang yang menyukai baju-baju basic yang dapat dilakukan mix and match dan tetap mengikuti tren fashion yang ada. Maka dari itulah Upload menyediakan berbagai kategori produk seperti basic t-shirt, kemeja, celana, rok, dan jaket dengan harga yang terjangkau dan berbagai ukuran. Lalu ada positioning yang diterapkan Upload, yaitu brand yang mengeluarkan produk basic yang mudah untuk di mix and match dengan kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Anissa Agistia. Selanjutnya, analisis bauran pemasaran. Kami menggunakan analisis 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Produk yang dikeluarkan oleh Upload merupakan produk basic-basic pakaian yang terdiri dari kaos atau basic t-shirt, rok, celana, kemeja, dan jaket. Yang kedua ada price atau harga. Mengenai harga dari produk Upload, kami memberikan penawaran harga yang terjangkau untuk produknya, yaitu berkisaran harga dari 50.000 hingga 150.000. Yang ketiga ada place atau lokasi. Lokasi usaha Upload direncanakan terletak di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Penempatan ini karena lokasi tersebut merupakan daerah yang menjadi target pasar dari Upload. Mengenai distribusi, Upload menggunakan dua cara, yaitu konsumen dapat membeli secara langsung ke gerai Upload, atau cara selanjutnya yaitu konsumen dapat memesan secara online produk Upload melalui e-commerce. Yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan oleh Upload terdiri dari periklanan di media sosial seperti Instagram dan TikTok dan melalui e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, cara yang Upload lakukan yaitu memberikan potongan harga atau diskon yang menarik. Berdasarkan analisa dari aspek pasar dan pemasaran, yang dilakukan oleh Upload sudah memenuhi kriteria dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya, aspek manajemen. Oke, baik. Lanjut kita ke aspek manajemen. Dalam hal ini, Upload memang memiliki total karyawan sebanyak 8 orang, di mana 1 dikepalai oleh manajer toko dan 7 staf lainnya, yaitu ada terdiri dari staf pemasaran, staf pengembangan produk, staf finance, dan juga yang terakhir yaitu ada 4 orang staf operasional. Upload sendiri merencanakan sebuah sistem di mana untuk mengatur seluruh operasi slide sebelumnya, tolong. Oke, baik, lanjut. Di mana Upload menganut sebuah sistem di mana kami mengatur jam kerja di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama untuk karyawan, staf karyawan yang terdiri dari manajer, staf pengembangan produk, finance, dan juga pemasaran memiliki 1 shift jam kerja di mana dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dan yang kedua yaitu untuk karyawan operasional. Untuk karyawan operasional sendiri terbagi menjadi 3 shift, di mana di shift pertama yaitu dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang, di mana karyawan staf operasional ini sendiri pada shift pertama memiliki tugas untuk mengatur ataupun mengambil barang dari stok yang sudah ada dan menyusunnya di toko dengan rapi. Yang kedua yaitu membersihkan toko, dan yang ketiga yaitu memastikan bahwa pada pukul 10 pagi toko siap dibuka dan dapat melayani customer. Dan selanjutnya yaitu di shift kedua yaitu dari pukul jam 2 mohon maaf ya lanjut pukul 2 siang, di mana shift kedua ini memang tugasnya yaitu melanjutkan dari shift pertama, di mana melaporkan hasil penjualan-penjualan pada shift kedua. Yang kedua yaitu mengisi barang-barang yang
sudah kosong ataupun restock kembali. Dan yang terakhir yaitu melakukan live stream, karena berdasarkan riset yang kami telah lakukan, memang live stream ramai pada di waktu sore hingga malam hari. Lanjut di shift ketiga yaitu dimulai dari pukul 10 malam, di mana memang di shift ketiga ini memang dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi, di mana memang tugas utamanya memang terfokuskan untuk melakukan live stream pada e-commerce TikTok seperti itu. Dan untuk karyawannya sendiri memang memiliki jatah libur. Untuk karyawan staf ataupun staf kantoran miliki jadwal libur selama 1 hari dalam 1 minggu, di mana harinya itu pada hari Minggu. Dan untuk staf operasional sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari toko. Baik, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan kerja, di mana memang total dari karyawan dari Upload ini sendiri bertotal 8 orang, di mana kami pada merencanakan pada awal-awal pendirian Upload ini sendiri memberikan gaji sebesar 3 juta untuk manajer toko, dan untuk karyawan-karyawan lainnya itu sebesar 2 juta. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, di mana memang kami membutuhkan 8 karyawan dengan memiliki skill dan skill yang memang kami butuhkan. Misalnya pada manajer upload, kami membutuhkan karyawan ataupun seorang manajer yang memang sudah berpengalaman 1 tahun, memiliki skill leadership dan kemampuan komunikasi yang baik, dan juga memiliki pengalaman bekerja di dunia retail. Dan untuk staf pemasaran sendiri, kami memiliki kriteria di mana memang orang tersebut memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait dengan dunia digital marketing, karena memang kami fokusnya melakukan strategi marketing itu di digital marketing. Selanjutnya itu ada staf keuangan. Kami mencari seorang kandidat di mana memang memiliki pengetahuan untuk mengelola laporan keuangan, laporan arus kas, dan juga pelaporan lainnya. Dan yang keempat, yaitu staf pengembangan produk. Memang ini dikhususkan untuk orang yang memiliki background tata busana, karena memang kami membutuhkan skill yang dapat merancang ataupun mendesain produk kami, yaitu bisa baju, pakaian, ataupun celana, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu staf operasional. Staf operasional sendiri kami memiliki kriteria tertentu, yang dimana salah satunya itu adalah orang yang jujur, gigih, dan juga memiliki inisiatif yang tinggi. Baik, selanjutnya. Next slide. Oke, baik. Lanjut. Slide sebelumnya. Oke, baik. Kita lanjut ke analisis rencana struktur organisasi, di mana memang Upload sendiri ini memiliki struktur organisasi seperti yang dapat dilihat, di mana puncak tertinggi dari struktur organisasi berada di pemilik dan dilimpahkan kepada manajer, di mana manajer memiliki wewenang untuk mengatur, mengevaluasi secara keseluruhan bisnis dari Upload, di mana semua pelaporan akan tertuju pada manajer, lalu manajer akan melaporkan kepada pemilik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknik dan teknologi. Yang pertama itu ada lokasi store. Upload sendiri berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Margonda, Pondok Cina, Kecamatan Beji. Tentunya pemilihan lokasi ini tidak lain tidak bukan karena pada Jalan Margonda ini adalah salah satu pusat Kota Depok gitu. Eh, Selain itu, karena pemilihan lokasi ini dikarenakan mudah dijangkau oleh para konsumen yang sering dilewati oleh angkutan umum, sehingga konsumen dapat berkunjung kapan saja. Oke, selanjutnya bangunan yang akan dipakai adalah bangunan ruko 1 lantai dengan luas tanah 8 meter kali 12 meter. Bangunan ini memiliki 3 ruangan yang akan dijadikan ruang operasional atau tempat berjualan. Serta untuk menunjang kenyamanan, kami menyediakan kamar mandi, tempat sholat, serta disediakan area parkir.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Husna. Di sini ada sarana operasional pembantu seperti mesin kasir, CCTV, komputer. Mesin kasir berfungsi untuk digunakan untuk memproses pembayaran dari pelanggan saat mereka membeli produk pakaian. Mesin kasir mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di toko, memudahkan pemilik usaha untuk mengelola keuangan mereka dan membuat laporan keuangan yang akurat. CCTV bertujuan untuk mengawasi kinerja pegawai dan mengawasi perilaku customer yang sekiranya mencurigakan. Komputer digunakan untuk mendesain pakaian dan membuat pola-pola yang diperlukan untuk produksi, dan digunakan untuk menganalisis data. Pemilik usaha dapat memahami tren penjualan dan pasar dalam mengembangkan bisnis mereka. Proses produksi bisa dilihat di sini. Proses produksi berawal dari staf pengembangan produk, lalu ke owner melakukan approve desain, lalu ke staff desain mengirim desain produk ke konveksi, lalu konveksi mengirimkan sampel produk, lalu approval sampel produk, lalu produksi massal, lalu distribusi produk. Oke, baik. Lanjut ke aspek finansial dari Upcloud sendiri. Memang kami menargetkan untuk melakukan rencana di 5 tahun ke depan, di mana kami sebagai UMKM ingin berencana untuk membangun sebuah usaha yang memang pada dasarnya sebuah clothing line yang berjalan secara offline maupun online. Dan memang untuk dari aspek finansial sendiri, yang pertama mungkin akan dibahas yaitu dari sumber modal. Memang Upcloud sendiri sumber modal utamanya itu dari owner itu sendiri. Dan pada tahun pertama di bulan pertama kami merencanakan untuk menganggarkan biaya investasi yaitu berupa bangunan, renovasi dan dekorasi, peralatan produksi, perlengkapan kantor, fasilitas kantor lainnya yang memiliki total sekitar 190. Selanjutnya yaitu untuk biaya operasional sendiri, memang untuk di bulan pertama itu fokusnya untuk menganggarkan di produk-produk, bahan-bahan produk yang nantinya akan didistribusikan kepada pihak vendor. Yang kedua yaitu ada biaya administrasi, ada biaya karyawan, dan biaya kebersihan, dan totalnya itu untuk bulan pertama di kisaran 24.400.000. Dan untuk biaya untuk tahun pertama itu di sekitar kisaran 292.800.000. Dan apabila di total cost dari bulan pertama di tahun pertama pendirian Upcloud ini sendiri, total itu sekitar 300 juta 400.000. Lanjut. Next slide. Oke, baik, lanjut. Berdasarkan apa yang slide sebelumnya, lanjut, berdasarkan total cost yang telah kami perkirakan dari tahun perencanaan di tahun pertama, kami melakukan perkiraan benefit pada tahun pertama, di mana memang kami merancang anggaran ini berdasarkan jurnal yang telah kami dalami dan analisa, di mana memang memiliki kesesuaian dengan rencana kami. Di mana untuk pada total jumlah di bulan pertama pendirian dari Upcloud ini sendiri, total itu sekitar 37.320.000, di mana kami memiliki target untuk menjual setiap item dalam produk-produk dari Upcloud ini sendiri. Apabila saya jabarkan, yaitu dari kaos sendiri itu sekitar target yang kami harus capai itu sekitar 120, kemeja 84, rok 60, celana 84,
dan jaket 48 sehingga didapat angka sekitar untuk setiap bulannya itu 37.320.000 dan apabila rata-rata penjualan ini konstan di 1 tahun pertama itu sekitar 447.840.000. Next slide. Oke, kita beralih ke perkiraan peningkatan operational cost dari Upcloud sendiri dalam 5 tahun mendatang. Di mana para hadirin sekalian, di mana para investor, untuk meyakinkan investor, kami memiliki perhitungan yang cukup matang, di mana kami memperkirakan untuk rancangan cost operasional di tahun kedua hingga tahun kelima terjadi peningkatan karena memang target dari kami sendiri ini bisnis dari Upcloud ini dapat berkembang sehingga membutuhkan peningkatan biaya operasional, di mana setiap tahunnya kami menargetkan ada peningkatan sekitar 5%, dan untuk kira-kira untuk total cost-nya hingga tahun kelima itu sekitar Rp355.900.230. Lanjut. Baik, selanjutnya apabila tadi saya telah membahas terkait dengan peningkatan total cost setiap tahunnya, lanjut kami ingin membahas terkait peningkatan benefit dari pendapatan yang Upcloud terima di 5 tahun yang akan mendatang. Kami menargetkan untuk di tahun kedua hingga tahun ketiga itu ada peningkatan sekitar 5%, dan pada tahun 4 sampai ke 5 terjadi peningkatan 10%, sehingga pada tahun kelima kami bisa mencapai target revenue sebesar Rp597.429.756 agar kami mendapatkan target angka untuk layak diinvestasikan oleh para investor. Lanjut. Berdasarkan rincian yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, berikut merupakan cash inflow dan cash outflow dari dari rencana awal hingga tahun kelima, di mana memang total dari 5 tahun yang akan datang sekitar cash inflow berada di kisaran 2.552.363 sekian, dan untuk cash outflow-nya sendiri memang didapat angka 1.807.904 sekian. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Agis. Selanjutnya yaitu perhitungan kriteria investasi dalam aspek finansial. Terdapat 5 jenis perhitungan dalam kriteria investasi dan tiap-tiap perhitungan nantinya memiliki kriteria tersendiri untuk dikatakan layak atau tidaknya suatu proyek investasi untuk dijalankan. Yang pertama itu ada net present value atau NPV. NPV merupakan perbandingan antara PV atau present value kas bersih dengan PV investasi selama jenjang umur investasinya. Tujuan perhitungannya yaitu untuk menilai kelayakan suatu usaha dengan menghitung nilai uang penerimaan sekarang. Adapun kriteria dari net present value yaitu jika NPV lebih dari 0, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan, maka proyek dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Jika NPV kurang dari 0, berarti investasi yang dilakukan tidak memberikan manfaat bagi perusahaan, atau proyek dikatakan tidak layak dilaksanakan. Hasil perhitungan pada analisa studi kelayakan bisnis Upcloud dapat dilihat pada tabel berikut ini, menghasilkan nilai NPV sebesar Rp503.326.259 atau NPV lebih dari 0, maka dapat dikatakan investasi yang dilakukan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan dan proyek dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Next slide. Selanjutnya, investment rate of return atau IRR. IRR merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas.
aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu proyek investasi. Tujuannya untuk mengukur besarnya tingkat keuntungan dalam menjalankan suatu usaha. Adapun kriteria dari IRR, yaitu jika IRR lebih dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka proyek dapat dikatakan layak. Dan jika nilai IRR kurang dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka proyek dapat dikatakan tidak layak. Hasil perhitungan IRR pada usaha brand fashion upload menghasilkan nilai sebesar 84%, yang berarti lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, yaitu 10%. Maka rencana proyek dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan berdasarkan perhitungan dari IRR. Next slide. Perhitungan selanjutnya yaitu PP atau payback period. PP merupakan teknik penilaian terhadap periode pengembalian suatu investasi. Perhitungan dari payback period untuk mengetahui jangka pengembalian dari suatu investasi. Adapun kriteria dari payback period yaitu jika nilai payback period kurang dari waktu maksimal yang diisyaratkan, maka proyek dapat diterima. Dan jika nilai payback period lebih dari waktu yang diisyaratkan, maka proyek dapat ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan payback period pada bisnis upload dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tahun ke-0 sampai tahun kedua, hasil yang didapatkan masih bernilai negatif. Berarti belum terjadi payback pada tahun tersebut. Selanjutnya pada tahun 3 sampai dengan 4, hasil yang didapatkan yaitu bernilai positif, yang berarti telah terjadi payback pada tahun tersebut. Untuk menentukan jangka waktu pengembaliannya, dihitunglah berdasarkan rumus payback period dengan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 2,16 atau setara dengan 2 tahun, 1 bulan, 27 hari, yang berarti lebih cepat dari waktu yang ditentukan yaitu selama 5 tahun. Maka dapat dikatakan proyek investasi pada bisnis upload dapat diterima. Next slide. Perhitungan selanjutnya yaitu Profitability Index atau PI. PI merupakan selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas di masa yang akan datang. Adapun kriteria dari Profitability Index yaitu jika nilai PI lebih dari 1, maka investasi dapat dijalankan atau layak. Dan jika nilai PI kurang dari 1, maka investasi tidak dapat dijalankan atau tidak layak. Berdasarkan perhitungan pada tabel berikut, untuk memperoleh nilai PI dilakukan dengan memperhitungkan nilai net present value terlebih dahulu, yaitu dapat dilihat dengan hasil yang didapatkan pada perhitungan ini, yaitu sebesar Rp503.326.259 yang menghasilkan nilai Profitability Index yaitu sebesar 3,65, yang berarti nilai PI lebih dari 1. Maka dapat dikatakan nilai investasi pada usaha brand fashion upload dapat dijalankan dan dapat dikatakan layak. Selanjutnya perhitungan ARR akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, selanjutnya itu adalah perhitungan ARR atau Average Rate of Return, di mana memang fungsinya yaitu untuk menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment, di mana rumus untuk memperhitungkan sebuah nilai ARR ini dapat dihitung dengan rumus yaitu rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata investasi dikalikan dengan 100%, di mana terdapat kriteria-kriteria yang nantinya akan dapat menjadi suatu acuan apakah investasi ini akan diterima ataupun ditolak, di mana apabila nilai suatu ARR itu lebih dari 100%, maka investasi akan diterima, dan apabila nilai ARR kurang dari 100%, maka investasi ditolak. Nah, untuk dari upload ini sendiri, bisa kita lihat di sini ada angka 744 juta sekian, di mana angka ini didapat dari pengurangan dari cash inflow dikurangi dengan cash outflow yang sebelumnya telah saya jabarkan, maka akan didapatkan hasil dari 744 juta sekian, di mana memang dari modal upload ini sendiri kan dari modal sendiri, jadi tidak ada perhitungan pajaknya. Jadi dapatkan angka 744
Rp458.486. Nah, selanjutnya itu dibagi dengan 5. 5 itu dari umur ekonomis ataupun target yang memang kami tuju, yaitu dibagi dengan 5 tahun. Maka didapatkan angka sekitar Rp148.891.697. Lanjut, yaitu ada rata-rata investasi, di mana rata-rata investasi ini didapat dari investasi pada bulan pertama yang telah kami lakukan, yaitu 90 juta dibagi dengan 2, maka akan didapatkan angka harga yaitu sekitar 95 juta. Setelah itu kita bagikan 148.891.697 sekian dibagi dengan 95 juta dan dikalikan dengan 100%, maka akan didapatkan angka 157%. Dengan hasil tersebut, maka dikatakan bahwa ARR dari upload ini sendiri itu lebih dari 100%, maka dapat disimpulkan bahwa upload ini investasinya diterima. 3 kali gue ulang lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial. Pendirian Upcloud di Margonda Kota Depok diharapkan memberikan dampak positif ekonomi dan sosial dengan mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Selain itu, saya akan menjelaskan juga tentang dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonominya yaitu dengan didirikannya usaha Upload ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran. Walau tidak 100%, setidaknya usaha ini dapat menyerap tenaga kerja sebagai bagian produksi maupun bagian distribusi. Yang tentunya kami harapkan juga kondisi ini berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Selanjutnya ada dampak sosialnya, yaitu tersedianya lapangan pekerjaan baru dan menurunnya jumlah pengangguran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Depok. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini terakhir ada aspek lingkungan hidup. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik, salah satunya adalah pakaian limbah. Limbah ini cukup berbahaya untuk lingkungan sekitar karena banyaknya sisa pakaian dari produksi yang tidak terpakai dibuang secara bebas, baik skala kecil maupun skala besar, yang dimana limbah produksi pakaian itu sulit terurai. Salah satu cara yang bisa kami lakukan yaitu dengan mengurangi dampak ini dengan cara memanfaatkan kain-kain tersebut yang menjadi nilai guna seperti aksesoris maupun kerajinan tangan lainnya. Untuk packaging produk kami juga kami terbuat dari kardus, yang dimana kardus tersebut merupakan sampah yang mudah terurai. Next. Jadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan terhadap bisnis kami yaitu studi kelayakan bisnis pada Upcloud ditinjau dari 7 aspek studi kelayakan bisnis, yaitu aspek legalitas, aspek pasar pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknis dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Untuk menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan studi kelayakan bisnis perlu memenuhi indikator-indikator tertentu dalam setiap aspek yang berfungsi sebagai tolak ukur kelayakan bisnis. Next. Potensi usaha. Potensi usaha dari Upcloud sendiri yaitu perkembangan industri mode yang dinamis tentu akan merubah selera konsumen dari waktu ke waktu. Namun, desain pakaian yang simple, elegan, dan timeless selalu memiliki pasarnya sendiri. Di tengah kesadaran konsumen yang mulai peduli terkait fashion yang berkelanjutan, Upcloud hadir untuk menarik perhatian para pecinta fashion yang memiliki preferensi motif tetapi juga tahan lama dan dapat dipakai dalam berbagai kesempatan.
Dalam strategi pemasaran yang tepat, baik online maupun offline, serta pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, Upload memiliki potensi bisnis yang besar dalam jangka yang panjang. Next. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.